tahap terakhir wawancara. Iya. Nah, kira-kira gimana pengalaman Pak Gus ini, mungkin berbagi waktu Iya. pengalaman wawancaranya kayak gimana waktu itu? Kalau wawancara tuh ya mau dibilang buka-buka diri gitu, jual-jual diri ya, selling point gitu namanya. Oke. Jadi kita ibarat jual obat ya, bagaimana obat kita laris gitu ya. Jadi artinya bahwa argumentasi pernyataan kita harus kuat gitu. Jadi potensi apa yang kita punya itu harus kita sampaikan. Saya waktu itu salah satu salah satu hal yang ditanya kayak gini, punya buku, kemudian tulisan-tulisan, kemudian waktu S1-nya itu penelitiannya tentang penelitian tindakan kelas, itu digali dalam di situ. Kemudian karena interview itu berdasarkan CV yang kita kirimkan. Jadi kalau CV-nya kita tidak kuasai, berarti bisa gagal di situ. Di CV-nya itu harus kuat. Gitu. Jadi pertanyaan wawancara intinya tidak jauh dengan CV-nya kita, atau, ya. Atau essay juga ya? Ya, essay juga ya. Kita Betul. kirimkan. Jadi jangan sampai rekan-rekan apa yang rekan-rekan masukkan itu salah atau tidak sesuai atau barangkali terlalu berlebihan, karena itu nanti akan dikoreksi, akan kita pertanggungjawaban, akan diperdalam tuh informasi tersebut itu oleh wawancara begitu. Ada berapa orang waktu itu yang mewawancari? Saya 3 orang. 3 orang. Kira-kira ada berapa menit yang terhabiskan untuk wawancara itu? Saya hampir 10 menit sekitar itu. Bentar sekali, 3 orang 10 menit? Iya, sekitar 10 menit. Oh, singkat ya, berarti 3 orang paling hanya 2 menitan ya? Tergantung atau 3 menit lah. Hal yang unik yang gitu. kita jual di situ. Maksudnya apa hal yang unik itu? Artinya akan digali kebenarannya betul tidak, karena kadang-kadang CV kita itu kan harus ada bukti otentiknya itu. Kita harus tunjukkan juga. Oh begitu, contohnya kayak gimana otentik itu? Contoh, punya buku tidak betul-betul punya buku, kita harus tunjuk ISN-nya, ISBN-nya. Jadi harus bawa fisiknya ke depan kamera, kita harus tunjukin. Kan kita interview kan online kan kami. Ya online. Jadi lewat Zoom, jadi kita bisa share. Oh gitu. Kalau berbentuk fisik biasanya kita pegang buku nih, dilihatin di kamera. Itu kan lebih bagus. Bisa lebih ya. bagus. Oke. Atau share juga boleh. Waktu itu punya saya share karena punya soft semua soft saya sediain. Oke, luar biasa. Jadi hati-hati loh teman-teman. Membuat sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya, nanti pas diminta nggak bisa nunjukin. Betul. Dianggap berbohong atau hoax ya. Ini kan bisa berakibat fatal ya. Iya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para interviewer waktu itu, kira-kira menurut Pak Gusti, pertanyaan mana yang paling susah buat dijawab? Pertanyaan yang susah dijawab ya. Saya pikir semua tidak terlalu susah karena berdasarkan CV. Gampang semuanya. Apalagi kalau komunikasi kita cair, jadi minimal yang mental harus ada gitu. Jadi harus tahan banting ketika ditanya gini, kalau kita kaku atau gimana ya. Pasti terbang. Soalnya banyak rekan-rekan kita yang kalau berhadapan dengan orang yang sering nanya-nanya gitu ya, interview salah satunya itu deg-degan gitu ya, kemudian ngeblank gitu kan, dan seterusnya. Nah kalau Pak Gusti mana mungkin tidak seperti itu. Iya, betul. Mungkin bisa berbagi dengan rekan-rekan nih yang biar tenang, biar ini pertanyaan bisa kita jawab dan seterusnya gitu. Ya. Jadi yang pertama itu CV itu hasil karya kita sendiri dan itu harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti nanti saat pertanggungjawabannya susah. Oke. Kemudian harus percaya diri. Poin-poin apa yang patut kita sampaikan yang bisa merepresentasi diri kita bahwa inilah kita gitu. Sehingga menjadi nilai jual tersendiri yang kemudian oleh interviewer merasa bangga, oh ya senang gitu. Ya, persiapan diri mantap, pasti lulus lah. Secara pakaian perlu dipersiapkan nggak, khusus pakaian kayak gimana? Ya gitu? kalau pakaian jelas laksana kita bertatap muka langsung gitu toh. Antara online sama sama saja. Ya, tentu
harus sopan santun dan berbusana, biar penampilan itu harus. Oke, jadi formal lah ya, pakaian formal Iya, ya, formal, jangan formal. kayak kita nih karena kita ngobrol biasa, Iya. jadi pakai kaos ya kan. Jadi rekan-rekan mungkin pakai apa batik, kita atau kemeja ya, pokoknya pakaian formal lah, karena kan ini wawancara itu salah satu forum formal ya dalam Betul. seleksi beasiswa LPDP begitu rekan-rekan. Kalau saya kebetulan pakai baju afirmasi ini supaya menunjukkan. Ini asli, ada buktinya, tidak dibikin-bikin ya rekan-rekan sekalian. Jadi itu keunikan apa namanya interview ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin menggali lebih dalam tentang masalah interview, bisa nanti di kolom komentar tuliskan menanyakan tentang apa. Nanti bisa kita jawab berupa jawaban tertulis juga ya di kolom komentar. Siap. Sama juga dengan pertanyaan-pertanyaan selain wawancara, apakah tes skolastik atau ketika tahapan administrasi, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian sih dari wawancara itu ada pertanyaan yang sering teman-teman itu takuti atau bingung menjawabnya. Di antaranya adalah katanya kalau ditanya kalau Anda tidak lulus beasiswa ini, apa yang akan lakukan? Ada nggak pertanyaan itu waktu itu? Saya waktu itu tidak ditanyakan. Oh tidak ya. Kalau misalnya ada pertanyaan itu, kira-kira fokusnya apa jawabannya? nih? Saya ditanyakan salah satunya gini, selama ini sudah buat apa? Buat apa? Buat apa itu maksudnya kayak? Buat apa dalam arti bahwa partisipasi kita secara keilmuan kita itu kita sudah buat apa gitu. Oke. Dalam arti secara aksi sosialnya itu. Kalau punya saya itu contoh saya sudah buat di grup-grup kecil lah di sekolah itu. Saya membuat grup anak-anak yang katakanlah level kelas 12, saya himpun semua dalam grup sharing-sharing tentang beasiswa. Kemudian ada grup menulis lagi, jadi situ kami sering diskusi-diskusi. Jadi tulisan-tulisan adik-adik anak-anak itu sering disampaikan, situ kita diskusikan. Atau ada isu-isu menarik didiskusikan. Nah ini sampai sekarang masih ada. Jadi Ya. bikin forum online ya untuk Iya, diskusi. grup WhatsApp Grup misalnya. WhatsApp. Itu hal kecil tetapi berdampak. Iya betul. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil teman-teman ya. Karena hal itu ada nilai plusnya, itu kan. Betul. Tentu hal sesuatu yang ada akan memiliki nilai dibanding yang tidak ada. Betul. Maka dari itu jangan sepelekan hal yang kecil. Itu bisa berkontribusi pada, bisa jadi penilaian poin plus bagi para interviewer begitu. Nah, oke, dari interview yang sudah dilaksanakan itu nanti tinggal pengumuman lulus tidaknya aja ya. Betul. Itu gimana? Sebulan juga kah atau berapa lama pas waktu itu? Pengumumannya itu sekitar bulan Agustus. Dari interview bulan? Juli, Agustus di sekitar itu. Jadi sekitar sebulan juga ya? Atau 2 bulan? Iya, sekitar sebulan juga. Sekitar sebulan juga. Nah, dari pengumuman itu ada ucapan tentu apa selamat gitu ya orang Iya, pilih. selamat, betul. Terus apalagi informasi yang mereka berikan dari pihak beasiswa kepada para warga yang lulus? Ya itu selanjutnya kita tinggal melengkapi kalau misalnya yang tidak punya LOA silakan mencari LOA untuk diupload. Dan dari itu kelanjutannya yang akan penerbit yang akan digunakan untuk penerbitan LOG-nya itu. Oh oke. Jadi nunggu melengkapi berkas lagi ya? Ya melengkapi Dulu. berkas lagi. Nah kalau yang masa pembekalan itu gimana itu Pak, informasi? Pembekalan ini setelah lulus itu, setelah semua administrasinya terpenuhi, pembekalan ini juga harus mendaftarkan diri lagi. Nanti ada undangan Oh. bahwa Anda karena mendaftar lewat jalur afirmasi akan diundang gitu. Contohnya pembekalan afirmasi yang di Bandung itu Oke. 2022 ya. Jadi pembekalannya offline ya, langsung Ya ke waktu Wundi itu ya. Itu se-Indonesia diundang gitu? Se-Indonesia. Luar biasa. Berapa berapa ratus loh? Iya. Terkumpul di Bandung. Banyak. Lebih dari 100 ada kira-kira? Lebih. Berapa hari dan kegiatannya seperti apa ya? Satu minggu lulus. Ya, satu minggu. Enak banget ya, makan, tempat, free di sana. Iya, tapi semua kami diatur waktu. Waktunya full dengan kegiatan. Bahkan transportasi juga ditanggung ya sama Betul. pihak penyelenggara. Jadi teman-teman yang nanti lulus beasiswa PDP dari awal saja sebelum mendapatkan berbagai fasilitas yang lain itu sudah diberikan
pembekalan dengan fasilitas yang sangat banyak ya, transportasi, akomodasi, kemudian juga apa namanya itu dengan teman-teman se-Indonesia kumpul dalam waktu 1 minggu loh, luar biasa. Jadi sangat enak sekali nih kegiatan tersebut ya. Ini semua jalur ada pembekalan kayak gitu nggak? Apa afirmasi saja? Cuma afirmasi, kalau afirmasi saja. Jadi termasuk dengan dari Papua juga semua gabung. Kan Oh, kalau di Papua itu ada perlakuan khusus lagi. oh perlakuan khusus kayak gimana itu perlakuan khususnya? Seperti tidak ada TOEFL ya. Oh begitu, jadi dibebaskan untuk tidak Tapi saya mengupload belum foto. tahu entah informasi ini, saya belum cross check gitu. Oh, Apa benar oke. informasi yang dapat dari rekan-rekan demikian. Hmm, Kalau Putra Putih, ya beasiswa Putra Putih Papua. tetap di Papua ya. Jadi LPDP ini dia memiliki berbagai kategori sesuai dengan kondisi wilayah tertentu ya. Jadi ada diferensiasi apa Betul. nih program ya. Program. Jadi apa namanya, akses pendidikan itu tidak harus disamakan secara persyaratan Betul, ya, betul, betul. tetapi disamakan secara aksesnya. gitu Secara kan. apa ya? Secara Otonomi daerah. otonomi ya. daerah ya. Artinya mereka diberikan keleluasan untuk mendaftar disesuaikan dengan kemampuan di daerah itu sendiri gitu ya. Berarti ini desainer kurikulumnya sukses ya. Ya, sudah itu sukses. Ya, kita kemarin kurikulum jadi membahas itu juga rekan-rekan sekalian. Nah, jadi catat nih teman-teman ya, banyak hal yang tidak tahu, tapi ini dari awardnya langsung membahas karena ini banyak sekali yang beliau sampaikan tidak dibahas di berbagai apa namanya itu sumber resmi, misalnya di websitenya atau di buku panduan ya, karena kan itu kebanyakan hanya sifatnya informatif. Kalau ini kan beliau berbagai berdasarkan experience-nya gitu kan, pengalaman. Nah, di penghujung obrolan kita nih Agusti, rekan-rekan tentu ingin lolos seperti Pak Agusti untuk beasiswa PDP. Untuk menyemangati teman-teman, apa saja sih yang diberikan negara kepada para awardinya untuk mereka bisa studi di kampusnya masing-masing? Seperti apa yang bisa apa didapatkan lah dari beasiswa PDP? Yang gimana kan? Ya, beasiswa PDP memberikan apa saja benefitnya kepada para awardinya begitu. Oh ya, tentu selama apa hidup juga dibiayai. Ya, pertama ada biaya hidup ya. Hidup bulanan. Ya. Biaya bulanan, jadi teman-teman gak usah pusing mikirin Betul. biaya hidup bulanan. Yang kerja tenang saja, gajinya nanti bisa utuh untuk keluarganya. Betul. Karena ada biaya hidup bulanan. Yang belum bekerja ya enak ya, ada dari pemerintah uang hidup itu, uang bulanan. Terus yang kedua apa lagi berarti? Biaya kedatangan. Itu 2 kali dari biaya hidup bulanan. Biaya kedatangan. Jadi teman-teman nih yang naik pesawat, naik kereta dapat juga ya biaya kedatangan. Itu kalau untuk yang itu sudah tersendiri lagi kan. Sendiri lagi. Jadi kalau biaya kedatangan ini semuanya dapat ya? Biaya kedatangan dalam arti selama kita di sini itu. Oh. Itu 2 kali apa? 2 kali biaya hidup itu. Biaya hidup. Jadi teman-teman datang nih ke kampusnya dari daerah masing-masing, nanti ada biayanya tuh. Betul. Oke, itu 2. Yang ketiga? Ada biaya buku. Biaya buku ya, untuk kita menambah fasilitas perkuliahan kita. Betul, betul. Itu dalam setahun atau berapa waktunya Pak Bos yang diberikan? Setahun 1 kali. Jadi dalam masa studi kalau untuk S2 ya 2 kali pemberian. Jadi teman-teman yang sedang magister nih, jatahnya 2 tahun, berarti 2 kali itu ya. Kalau ya S3 ya pasti 3 tahun ya, 3 kali gitu kan. S3 menyesuaikan ya 3 kali gitu kan. Nah, ya yang belum S3 boleh dicoba itu dari seluruh PDP. Tadi biaya hidup, biaya kedatangan, biaya buku. Kemudian yang keempat, ada transportasi nggak? Nah itu termasuk biaya kedatangan. Oh, masuk biaya kedatangan, transportasi. Penelitian gitu dibiayai juga ya? Oh iya, kalau penelitian dibiayai. Biaya penelitian rekan-rekan sekalian. Jadi kalau penelitian butuh sesuatu yang mendukung penelitian itu bisa diajukan ke beasiswanya gitu, PDP. Nanti ada juga biaya apa? Penulisan artikel kalau
untuk lolos jurnal ke ya. Q1 ya, betul. Oh iya. Q1 atau gitu. Nah, kan banyak nih rekan-rekan Ya. kampus itu mensyaratkan mahasiswanya untuk tulisannya terbit di jurnal bereputasi ya, Betul. dengan syarat-syarat tertentu dan itu biasanya berbayar. Nah, rekan-rekan nanti kalau misalnya sesuai jurnalnya yang disyaratkan ke PDP itu nanti bisa mengajukan dana itu. Betul. Nah, banyak tuh bagusnya, apalagi ada lagi nggak selain itu. Jadi ini makmur sekali nih yang mendapat beasiswa nih, jadi harus banyak bersyukur. Ada biaya kepulangan juga Kang Evi. Oh Jadi nanti iya. datang sama pulang itu dibiayai. Nah, ada biaya kedatangan, pasti ada Ada. biaya kepulangan. Ya. Tetapi kalau libur semester kalau pulang pergi ya tidak dibiayai Kang Evi, itu di luar. Iya, nanti banyak itu nggak ada biaya mudik nggak ada ya. Biaya libur-libur kan. Biaya liburan nggak ada rekan-rekan. Enak banget ada tiap libur semester ya. Jadi teman-teman datang naik pesawat atau naik apa gitu ya, itu nanti bisa di biayai sama beasiswanya. Nanti pulang juga nih setelah wisuda, pulang ke tempatnya masing-masing juga ada biayanya. Betul. Begitu kan, enak sekali. Tinggal fokus untuk belajar dan belajar dan belajar teman-teman sekalian. Oke, apa lagi Bu Guys? Apa sudah cukup itu? Cukup. Pokoknya teman-teman apa yang berkaitan masalah dana dalam perkuliahan itu insya Allah nggak ada masalah ya kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa, karena insya Allah semuanya tercover. Oke, terakhir bagus sih untuk diskusi kita hari ini, berikan atau boleh deh berbagi tips dan trik untuk rekan-rekan agar bisa lulus beasiswa LPDP di tahun apa ini 2024 atau 2025 atau kesempatan berikutnya. Yuk berbagi tipsnya kayak gimana nih biar lolos seperti bagus sih maupun rekan yang lain. Ya contohnya lewat jalur administrasi, minimal semua administrasi itu bisa dipenuhi. Satu, harus terpenuhi semua syarat administrasi. Itu syarat Contoh, utama ya. harus punya TOEFL. Jadi nanti dilihat perkembangannya di panduannya itu ada. Oke. Kira-kira per tahun ini diminta skalanya berapa nilainya, nilai TOEFL-nya. Itu dilihat persyaratan apa yang diminta diikuti, dipenuhi. Apa saja yang diminta tinggal dipenuhi saja gitu. Penuhi. Yang kedua, Oke. ya harus punya key selling point atau hal-hal Key menarik selling atau point. potensi yang dimiliki itu yang bisa dijual, yang kemudian orang bisa membeli. Jadi Atau dalam jual obat ya biasa orang jual obat ya kebanyakan gitu. Argumentatif statementnya itu pasti harus menarik gitu, iya. tertarik ya. Jadi harus memiliki nilai unik, nilai pembeda atau kelebihan kita Iya. sebagai pembeda dengan yang lain lah. Nilai lebih lah pokoknya Iya. teman-teman. Saling poin ya, poin yang bisa dijual. Iya. Oke, yang ketiga apa kira-kira? Ketiga ya harus optimis baru lulus. Ya. Dan ketika lulus harus punya komitmen kembali mengabdi gitu. Iya. Jadi teman-teman kan sering pesimis nih. Aduh, kemarin nulis esai perasaan jelek amat ya. Kemudian dia terpengaruhi dengan pemikiran sendiri, pesimis sehingga bisa mengaruh ke pas wawancara mungkin ya. Iya. Nggak pede atau mungkin ngomongnya nggak lancar dan seterusnya. Dan komitmen nih, komitmennya ini gimana? Misalnya Pak Gus ini tetap di Jogja nggak balik ke NTT itu nyari komitmen mah kayak gitu. itu berseberangan sekali dengan apa surat tugas pelajar itu. Kan sebelum penerbitan surat tugas itu kami dibuat akta notaris. Oh iya, Kan, ya. Tanda tangan gas materai kan. Jadi mau tidak mau harus kembali gitu. Oh. Jadi tidak boleh jadi penerima beasiswa yang nakal gitu. Mau terima terus ya, harus kembali gitu. Harus kembali ya rekan-rekan, Kembali walaupun kita pas studi, asal. asal ingat ya, asal walaupun masih tetap di Indonesia, misalnya mereka yang kuliah di NTT ke Jogja, dari Papua misalnya ke Jakarta, jangan stay di tempat yang beasiswa sendiri, tapi kembali ke asalnya untuk meningkatkan SDM di daerahnya begitu ya. Apalagi yang di luar negeri tentunya ya. Itu harus kembali ya. Iya, karena kan banyak nih teman-teman yang kuliah di luar negeri, tentu diharapkan kalau udah lulus ya balik lagi ke Indonesia untuk meningkatkan
pendidikan Indonesia gitu ya, kemudian ekonomi Indonesia, pokoknya bagaimana Indonesia bisa lebih maju. Salah satunya SDM yang bagus begitu. Untuk di Indonesia mereka melaksanakan pengabdiannya setelah menerima beasiswa begitu ya. Oke rekan-rekan sekalian. Dan terakhir kan masih ada lagi, boleh silakan. Terakhir. Jangan berpikir negara berbuat apa terhadap Anda, tetapi Anda berbuat apa untuk negara. Dalam arti gini, negara sudah menyediakan semua fasilitas dalam hal mengenyam pendidikan. Sekarang Anda mempersiapkan diri, itu pertanyaannya, buat apa dan bagaimana sehingga bisa lolos. Mantap ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan untuk negara. Mantap closing statementnya ya. Jadi rekan-rekan, apa yang dipikirkan sekarang setelah nonton video ini tercerahkan atau penasaran atau banyak pertanyaan ya, silakan sampaikan semuanya di kolom komentar di bawah ini. Kita nanti akan bisa jawab dengan melalui jawaban chatting, atau mungkin bisa bikin video session berikutnya ya. Apabila pertanyaan itu perlu kita jawab berbentuk video gitu rekan-rekan. Jadi silakan, biar nanti teman-teman persilahkan. Mumpung ini awal tahun 2024, kami bikin video ini di tahun 2024 awal ya, masih bulan Maret. Dan beasiswa LPDP sudah buka belum ya tahun ini ya? Ini masa tunggu tes skolastik. Oh iya, Mas Bruno, berarti udah buka ya teman-teman? Ya sudah buka bulan Januari. Bulan Januari. Nanti ada nggak sesi keduanya atau gelombang kedua? Jadi per tahun itu ada 2 kali kan? Oh iya, jadi 2 kali. Jadi jangan usah khawatir teman-teman, beasiswa LPDP sudah buka, sudah berproses. Nanti pertengahan tahun sepertinya akan buka lagi untuk gelombang yang kedua, kalau mau daftar di gelombang kedua. Kami doakan semoga teman-teman bisa sukses untuk pengurus beasiswa, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru lagi seputar beasiswa ataupun tentang seputar dunia pendidikan. Demikian Bu Kusi, terima kasih banyak atas waktunya, sukses selalu. Sukses selalu, jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke, biar nggak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di informasi video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.